dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga pastinya mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Bersukacitalah dan berdoalah setiap waktu kepada Dia yang selalu mengasihi saudaraku. Kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita awali dengan penyerahan diri saudara. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaan-Nya. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita harus ingat kampung halaman. Ingat sahabat-sahabatmu di sana. Bahkan kita yang di negeri orang saat ini, termasuk saya, selalu merindukan bersama saudara-saudaraku, terlebih di kampung. Bahkan mengingat saudara kita yang mengalami pesakitan, penderitaan, kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan nyawa oleh karena bencana. Kita berdoa khusus untuk daerah Sibolga, Spiro, Tapanuli Selatan, Tarutu, bahkan beberapa daerah juga di Sumatera Utara, di Medan yang terus diguyur hujan. Semoga semuanya selesai. Doa kita untuk Tuhan. Suara hatiku untuk mereka yang menderita saat ini. Dalam lagu bunyikanlah suara hatimu untuk mereka. Ampuni dalam dolasku, tuanglah bila kau masih suka. Sembuhkan gelas, bunyikan suara hati. Cerita tak pernah ada habisnya. Hidup bagaikan sandiwara, bermacam ragam berat harus kita mainkan. Kita semua anak rantau jadi kawan. Mari nyanyikan rindu kampung halaman. Kita semua anak seberang susah senang, selalu berbagi rasa di tanah orang. Mari kita mainkan saja peran yang diberikan. Mari kita satukan tangan, rasa
rasa persaudaraan. Oh Tuhan, biarlah mereka yang menjadi kasasi mereka kehilangan nyawa, mereka kehilangan anak, mereka menangis, mereka tidak bisa buat apa-apa. Tolonglah mereka yang menjadi bencana terakhir. Cerita tak pernah ada habisnya. Hidupku mendengar sandiwara, bermacam ragam peran harus kita mainkan. Tolonglah Tuhan mereka yang menderita disebutkan. Kita semua anak rantau jadi kawan. Mari nyanyikan rindu kampung halaman. Kita semua anak sangra susah senang, selalu berbagi rasa di negeri orang. Mari kita mainkan saja peran yang diberikan. Mari kita satukan saja rasa persaudaraan. Tolonglah Tuhan, bantulah mereka yang menderita saat ini. Kasihani mereka Tuhan, dengarkan cerita mereka. Pray for Tuhan, doa dan doa bersama kami semua yang kankas yang menderita di Sumatera Utara. Kita diingatkan untuk selalu bersama-sama melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan di akhir pekan hari ini Sabtu 29 November 2025. Dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Demikian dituliskan di sana. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambanya. Ai ikonau mengodingi hutaon lau peluakon alaniau dohot alani naposok kusi David. Saudaraku, bagaimana kabarmu saat ini? Harapan dan doaku, saudaraku sehat, tidak kurang apapun. Bapa di surga pastinya selalu melihat keadaanmu. Ia akan datang melawatmu dan akan menguatkanmu dalam beraktivitas panjang hari ini. Kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagimu, sahabatku yang berulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu. God bless you. Saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be faithful in the Lord. Saya ucapkan sekali lagi, bersukacitalah, bahagia bersama keluarga. Saudaraku yang hari ini masih banyak pergumulan,
sakit penyakit belum kunjung sembuh. Saudara jangan cemas, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita mengalami pergumulan hebat, disitulah kita harus berusaha berdiri tegak dan menganggap semua pergumulan hidup, cobaan maupun penyakit itu akan berakhir dan berubah menjadi sukacita besar. Amin. Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, saya tahu, saudara tahu tentang David. Saudara mengerti tentang dia. Satu di antara beratus ribu hamba Tuhan, Daud atau David adalah salah satu sosok yang paling dikasihi Tuhan. Sosok hamba yang baik, yang jujur, bekerja terus ikhlas, takut kepada Tuhan, dan bekerja hanya untuk Tuhan. Ia dipilih Tuhan di masa mudanya menjadi pemimpin masa depan bagi umat Israel. Ia mampu dengan kemampuan kekuatan dari Tuhan. Ia tidak mengeluh sekalipun banyak tantangan dialaminya. Daud berdiri tegak dengan kuasa Tuhan. Ia tidak takut tentang apapun. Ia hanya tahu Tuhan selalu di sampingnya. Ia sadar kemana dia pergi, Tuhan ada di situ. Ia tidak cemas, ia merasa nyaman dan bahagia saat Tuhan ada di sisinya, dan itu benar-benar disaksikan, dirasakan. Ia katakan sama orang, Tuhan berada di sisi kita setiap waktu. Tuhan mendengar keluhan dan ia siap menopang kita. Dalam perjalanan hidup Daud, ia mengabarkan kebaikan Tuhan. Ia mempersaksikan kuasa dan juga perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ia katakan bahwa Tuhan memagari kota yang indah, Yerusalem atau kota Allah atau Sion, tempat Allah bersemayam. Ia akan menyelamatkan orang-orang yang dari kesakitan, penderitaan, dari pembuangan akan dihimpun di kota Allah, yaitu di kota suci tersebut. Allah bersama Daud akan tetap ada di antara bangsa itu. Mereka menguatkannya. Daud menuju umat itu dengan kekuatan Tuhan. Dan Allah datang dengan kehadirannya melalui pemberitaan dari Daud. Kehadiran Allah yang disebut dengan teofani sungguh-sungguh membuat rasa keberanian, kenyamanan, kesejahteraan bagi umat Allah. Mereka tidak takut lagi. Mereka yakin karena kampung, desa, kota mereka sudah dibagari Tuhan dari segala persoalan atau kekejaman duniawi. Kini kita harus percaya pada Tuhan. Sekalipun kota kita sedang melalui porak-poranda, pergumulan hebat, ancaman intimidasi, bencana yang berkepanjangan, curah hujan yang tidak henti-hentinya. Kita harus yakin dan sadar bahwa di balik semua kejadian ini, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik lagi bagi kita. Alam yang kita percayai sumber kehidupan, secara perlahan akan kembali menunjukkan betapa Ia mengasihi kita dan menolong kita. Dan di alam ini Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Pergilah saudaraku, kabarkanlah, jangan sedih, jangan menyesal, kuat dan yakinlah. Tuhan datang melawatmu, khususnya saudaraku yang terdampak banjir di kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pinjil, atau di mana saja. Kuat dalam Tuhan. Yakinilah Tuhan segera datang menolong dan menyelamatkan kita.
Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Sungguh-sungguh menggugah, menguatkan kami. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jagai kami Bapa. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.